adalah mahasiswa semester 5 jurusan psikologi di salah satu kampus negeri di Indonesia. Kegiatanku sama seperti anak-anak yang lainnya, seperti berkuliah, nongkrong dengan teman, membaca buku di perpus, atau mempelajari banyak hal-hal baru. Semua berjalan baik-baik saja, sampai ada suatu respon dari tubuhku yang tidak biasa. Hal itu bermula ketika aku duduk di bangku kelas 2 SMA. Selesai. Ini harus 1 ke 3 kali. 2 3. Kenapa ya kalau cuma nutup sekali rasanya nggak tenang? Nggak tahu. Ya emang nyaman aja. Selesai. Harus jajar ya. Gak enak. Udah deh. Udah jam 12 ya, Mama. Mau sholat dulu gak? Mau sholat di musola bawah aja nih. Iya, sholat di musola. Nggak, aku sholat di kasur. Kenapa? Nggak enak sholat di sini. Kenapa? Nggak enak, mukenanya nggak enak pokoknya.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah mau jam 1. Izin Tasya aja deh. Oke, jadi dari materi yang saya paparkan tadi, ada yang mau menyimpulkan? Saya Kak. Oh, boleh. Ya, jadi menurut saya, semua dari saya sendiri itu OCD itu ada dua, yaitu obsesi sama kompulsi. Kalau obsesi itu fokusnya pada pikiran, kalau kompulsi itu fokusnya pada perilaku. Gitu, Pak. Betul. Jadi dapat disimpulkan ya, OCD ini itu adanya obsesi sama kompulsif. Jadi obsesi itu pikiran yang mengganggu dan berulang. Terus kompulsif itu perilaku yang dilakukan untuk mengurangi kecemasan yang dilakukan secara berulang-ulang gitu. Oke, dari kalian semua ada yang belum paham terkait materi kali ini? Oke. Boleh lihat absennya? Apa sudah selesai? Ya, Pak. Oke, terima kasih. Duh, ini kok ada yang nggak masuk? Nadia ini kemana? Tadi izin sakit Pak, ngecek saya. Sakit apa kalau boleh tahu? Tadi katanya sakit perut gitu. Oh ini kok, tapi kok nggak pernah masuk ya? Apa ada sakit lain? Gak tahu Pak. Nggak tahu. Nanti coba ditanyakan ya, kok nggak pernah masuk di perkuliahan saya gitu. Iya, nanti kalau pulang saya tanyakan. Oke. Mungkin ini saja ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Lasso, Ridho Kosina hingga Aliando Syarif menyebut dirinya mengidap gangguan mental obsessive compulsive disorder atau OCD. Sebenarnya OCD itu apa ya? OCD adalah gangguan mental yang menyebabkan penderitanya merasa dirinya harus melakukan tindakan secara berulang-ulang. Umumnya beberapa orang kerap salah sangka terhadap gangguan ini dengan mendiagnosis secara mandiri karena suka bersih-bersih. Padahal perilaku OCD tak hanya sebatas itu aja loh. Dan OCD gak sesimpel itu. Karena perilaku buruk itu muncul bukan karena kemauan mereka, melainkan munculnya perilaku kompulsif. Jika dijabarkan dalam bentuk tindakan, pikiran obsesi dapat berupa sebagai berikut. Nah, perilaku kompulsif dapat dilihat sebagai berikut. Jika kamu memiliki pikiran dan perilaku yang mengganggu kehidupan sehari-hari, kamu segera konsultasi ke psikologis ya. Beberapa arti Jangan-jangan aku kena OCD. Aku harus telepon mama ah. Halo, Ma. ada apa dong? Aku mau cerita, Ma. Cerita apa? Ini, Ma, aku kan sering kayak sholat itu berulang kali, kalau kayak ngelakuin sesuatu kayak berulang kali terus gitu loh, Ma. Terus tadi aku buka di TikTok, itu kayaknya gejala OCD, tapi nggak tahu, soalnya kan belum didiagnosis sama psikolog. Tapi kayak gitu udah sejak kapan? Sejak SMA. Aku gak cerita ke mama itu loh. Kok baru cerita sekarang? Nggak tahu, tak kirain soalnya biasa aja, bukan gangguan. Oh, berarti tuh kayak gangguan ke psikolog itu nanti itu lalu pulang kan gitu. Iya, tadi aku lihat di TikTok kayaknya gitu. Terus di videonya itu disaranin buat ke psikolog. Wah, lah kamu nyamannya gimana dong? Mau ke psikolog aja tak? Nggak apa-apa kalau gitu misal kamu nggak nyaman. Ya udah ya, Ma, nanti tak coba cari-cari psikolog sama ini, sama tanya-tanya harganya gitulah, tak tanya ke temanku dulu. Iya wes, kamu nanti kabarin mama yang di sini tak bilang papa. Oke, Ma. Ya udah ya, Ma. Assalamualaikum. Senang.
chat saya kemarin ya? Iya benar. Gimana? Dari mana tadi? Tadi habis dari kampus. Oh, dari kamu ke sini ya? Iya. Gimana kabarnya? Dan baik-baik saja atau Ya, gimana? ya alhamdulillah lumayan baik. Lalu apa yang dibutuhkan? Jadi gini Bu, saya itu punya keluhan sering mengulang-ulang sesuatu gitu loh Bu. Jadi kayak misalnya sholat, itu saya sering takbir dalam satu kali sholat itu bisa kayak 4 sampai 5 kali gitu. Bahkan itu sampai kayak waktu sholatnya itu habis. Terus setelah itu saya juga sering kayak kalau menata-nata barang itu benar-benar harus gimana ya, kayak harus cek banget gitu loh. Soalnya kalau nggak cek itu kayak saya merasa terganggu, kayak rasa ada yang mengancam gitu di diri saya kayak gitu. Itu kejadiannya berapa lama, Mbak? Itu saya sekarang semester 3, itu kejadiannya sejak saya kelas 2 MA. Oh, udah lama ya. Iya. Ya, tadi kan sudah disebutkan ya gejala-gejala yang Mbak Nadira rasakan tentang waktu sholat itu di bagian takbir itu mengulang berkali-kali. Nah, pengulangan berkali-kali itu terjadi waktu di rumah saja atau juga di tempat umum seperti di masjid atau di rumah orang lain gitu. Terus itu gimana, Mbak? Nah, kalau yang saya rasain itu Bu, biasanya itu ya di semua tempat itu kayak gitu. Nah, itu juga yang menyebabkan saya itu sering nggak nyaman kalau sholat di luar rumah gitu. Kayak misalnya di kampus itu saya lebih suka sholat di kos daripada di kampus. Itu juga yang bikin saya itu kayak telat masuk matkul. Kalau matkul yang berdua itu sering telat ya gara-gara itu. Kos saya kos saya pun juga lumayan jauh dari kampus. Kalau saya sholat di musola kampus, takutnya kan orang-orang kayak menganggap saya aneh gitu loh. Kalau itu berapa kali? Kira-kira ulangnya itu berapa kali? Itu ya kayak 4 sampai 5 kali gitu kan, sampai benar-benar seret gitu loh Bu. Selain apa barang dan kayak sholat tadi apa aja? Masih ada lagi nggak gejala-gejala? Ada Bu, kayak misalnya itu sering ngeset alarm itu di menit kan Bu. Soalnya kalau saya bangunnya di menit genap itu kayak nggak enak gitu loh Bu. Terus keduanya itu saya juga sering kayak jalan-jalan di keramik rumah itu saya benar-benar kayak memperingatkan diri saya sendiri biar nggak kena garisnya gitu. Selain di keramik itu, Mbak Nadira selalu merasa seperti itu? Ya enggak, kadang itu ya kadang rasa kayak gitu, kadang enggak gitu. Terus waktu tadi kan alarm juga ya Mbak Nadira itu ya selalu gitu? Apa Kadang-kadang, tapi dulu itu lebih sering gitu loh. Kalau sekarang udah mulai saya kurangi. Mungkin lebih detailnya yang dirasakan itu apa sih? Yang dirasakan itu loh Bu, kalau saya nggak ngelakuin itu kayak rasanya tuh kayak cemas banget gitu loh Bu kan. Jadi saya harus ngelakuin itu biar saya tuh nggak cemas gitu. Jadi mungkin dari gejala-gejala yang tadi Mbak Nadira sebutkan ini mengarah ke OCD. Nah, tapi saya tidak bisa mendiagnosa sekarang. Kita butuh beberapa sesi lagi untuk mengobservasi ini benar-benar OCD atau mungkin ada gangguan lain seperti itu. Lalu ini Bu, apa yang bisa saya lakukan untuk mengurangi gejala-gejala yang tadi? Mungkin Mbak Nadira bisa sholatnya itu lebih tenang lagi. Jadi nggak usah memikirkan apa-apa, juga tenang kalau sholat. Yang lalu bisa mencoba untuk mindfulness, ya lebih dibikin bahagia aja, jangan terlalu cemas. Oh nanti bisa bikin kayak kita nggak usah menghiraukan gitu ya Bu, ya udah fokus aja gitu. Iya seperti itu. Gimana? Masih ada pertanyaan lainnya? Enggak? Berarti nanti kalau misal ini saya coba kok 1 bulan belum ada perubahan, saya kembali ke sini lagi ya? Ya sekitar 2 bulanan lagi ya. Nanti Mbak Nadira bisa kesini lagi jika mungkin tadi yang saya sarankan untuk sholat lebih tenang dan coba mindfulness itu belum mereda. Jadi Mbak Nadira bisa kembali lagi ke sini. Oh mungkin nanti saya bisa lebih lanjut ya dengan terapi-terapinya. Bu, terima kasih waktunya. Iya. Mohon maaf ya. Iya, sama-sama Mbak Nadira. Semoga lebih baik lagi ya. Mari Bu. Iya. Apa tadi?
ngapain? Ya bang, nggak sholat dulu toh? Oh iya, nanti aku sampai ngantuk pasti udah habis sholat maghrib ya. Sholat dulu ya? Iya, ayo dulu ya. Ayo. Oke. Ternyata gangguan yang aku anggap sepele merupakan gejala OCD. OCD itu gejala di mana seorang penderitanya melakukan kegiatan berulang kali, obsesif, dan dia akan merasakan cemas ketika dia tidak melakukan hal itu. Gejala yang aku alami sejak SMA ini membuatku kesusahan hingga akhirnya aku memiliki keberanian untuk datang ke psikolog. Dan akhirnya setelah diberi tips dari psikolog, aku mulai berdamai dengan diriku sendiri. Perjalanan yang lumayan panjang ini akhirnya berakhir dengan baik walaupun belum sepenuhnya bisa sembuh. Tapi setidaknya aku sudah bisa menanggulangi dan mengurangi gejala